Kalau gitu berikan tepuk tangan antum untuk Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa thana'an 'ala Allah 'azza wa jalla. Huwa rabbuna al-qail ar-rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Nusalli wa nusallimu 'ala nabiyyina Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam ta'zim dan hormat serta cinta kami untuk para founder, para pesantren dan wahab itu, para kiai, para guru, sentiza, senaris, hafizahullah, wa abnai yang terhormat. Kaifa ahwalukum? Alhamdulillah yang khair. Tadi malam kita merapat bersama protokol kepresidenan dalam rangka MC peresmian auditorium di kampus IAIN Metro Lampung, dan kami diberi amanah untuk MC hadirnya Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia sampai pada pukul 21.00. Setelah kami flight menuju Soekarno Hatta dan Qadarullah al-yaum bismillah, anak bertemu dengan antum calon-calon MC, calon-calon MC akan hiasi langit Nusantara. Karena wallahi anak harus jujur sama antum. Karpet merah istana sangat merindukan profil MC yang terlahir dari alam pesantren. Karena protokoler di zona kementerian, di istana negara sekalipun, mereka masih mengira pesantren yang identik dengan kitab kuning. Orang-orang di luar sana mengira pesantren hanya identik dengan tilawahnya. Ketika pertama kali tahun 2008 kami menginjakan kaki di zona karpet merah istana, mereka pertanyaannya satu, Mas, emang ente di pesantren diajarin MC? Pertanyaan itu tak elok didengar. Mereka nggak tahu kalau kita ada muhadharah. Mereka nggak tahu kalau kita sering MC event-event. Mereka nggak tahu kalau kita ada muhadharah, dan muhadharah adalah kegiatan yang tidak disukai santri itu. Ketika bertemu dengan Pak Kiai hari itu di Lantansa, 1 jam bertemu dengan beliau menyaksikan senaris. Barusan kita bertemu di bawah. Judul hari ini bukan Smart Public Speaking, tapi judul hari ini adalah Smart Master of Ceremony. MC yang profesional udah banyak di negeri ini, tapi MC yang mutaati, berkarakter, itu yang dirindukan. Kalau Anda tulis di belakang ini adalah Smart Public Speaking, Anda akan mengira kalau hari ini kita mau ador hari Jumat. Kenapa? Anak trauma akhi ada pesantren di Padang Payakumbuh, pesantren yang Nurul Ikhlas. Di situ 3.000 santri kumpul semua. Saat itu di aula tertulis Grand Seminar Public Speaking. 5 menit pertama kami berada di panggung hari itu, kami melihat 2.500 orang itu sorotan matanya tak enak dipandang mata. Direkturnya berbisik, Pak Hebe, ada virus yang susah dihilangkan selama pondok ini berdiri. Apa itu Ustaz? Ketika muhadharah malam Jumat, hari Kamis sore sudah banyak yang kumpul di bagian kesehatan. Hum la yuhibbuna muhadharah, padahal wallahi ana aqumuna ana qa'imuna berawal dari ghurfah muhadharah. Ana hadir di setiap titik di Nusantara ini berawal dari ghurfah muhadharah. 1 kali perform seorang MC di ghurfah muhadharah walaupun hanya 20 menit, tapi setiap detiknya dia berkualitas. Kalau antum hanya sekedar MC, semua pasti bisa. Kalau antum hanya pegang mikrofon,
Semua pasti bisa, saudara. Tapi bisakah antum pegang mikrofon dan setelah itu bicaralah and show your smile. Dua senjata seorang MC yang mengesankan adalah dia bicara menggunakan dua senjata. Apa itu? Smile face dan smile voice. Jadilah MC yang mengesankan di 5 menit pertama. Ketika Anda mulai pegang itu mikrofon, show your smile. Kami rusuk beberapa titik dari gontor 1 sampai gontor sekian, dari pesantren 1 ke pesantren sekian. Kekurangan santri saat bicara, no smile. Contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya senang banget ya bisa bertemu dengan kalian. Jadi gini, saya kan MC ya. Kalau Anda bicara seperti itu, Anda mengatakan, alhamdulillah saya senang banget, saya sebagai MC hari ini. Iya, Anda senang tapi orang tidak senang dengan Anda. Show your smile. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam hormat kami untuk seluruh pimpinan pondok pesantren dan orang itu. Salam takzim kami untuk seluruh dewan guru yang kami hormati. Itu lebih elegan dibandingkan Anda bicaranya no smile. Anda bertanya, Pak apa itu smile face? Anda bicara sampai tersenyum. Nah, smile voice, orang yang dari satu akan bilang, hey itu yang bicara, dan ngomongnya dari tiga pasti sampai tersenyum. Dan smile voice, walaupun dia akan kita. Anda suggest antum dulu terlebih dahulu sebelum ke materi. Dan MC training hari ini sampai nanti selesai, tak selamanya Anda yang akan bicara. Sesekali aku yang akan bicara. Anda akan move ini mikrofon ke zona antum. Ini mikrofon itu bukan mikrofon yang Anda bawa dari Istana Bogor. Tapi ketika Anda bilang, I choose one of you, Anda akhtar wahid yang minkum yang dia kepada mana, pasti antum menjadi berdoa. Ketika Anda bilang, Anda akan pilih antum ya, perform ke depan. Pegang di mikrofon, lihat kamera, action di smile. Pasti ada banyak yang berdoa. Ada yang tak mau natap kita, ada yang pura-pura tahu, ada yang juga memberikan cinta. Di mana-mana itu Pak. Jangan di pesantren anak UI jurusan komunikasi beberapa bulan yang lalu. Ketika anak bilang, I choose one of you, saya akan pilih you untuk maju di depan bicara. Anak jurusan komunikasi lah. Mereka sudah semester akhir. Itu mereka langsung banyak yang berdoa dan Allah Akbar, ya Allah yang lebih agung. Semakin kami dekati, semakin banyak yang istighfarnya. Pasti aku bilang, gak mungkin sekarang. Ini pemateri gak mungkin sekarang begini. Pasti nanti tidak ada kemungkinan sekarang atau 5 menit lagi. Pasti ada bilang, pemateri kan menyampaikan materi dulu. Enggak, terserah anak-anak materi, pematerinya kawan. Tenang kawan. Putri, saya pilih. Silakan dibaca yang di zona tengah ini. 1, 2, silakan baca. Silakan dibaca. Yang tulisan kuning dan putih. Apa? Tuh bilang apa ini? Ini 1, 2. Wahid Isnadi Salasa. Ruang bicara. Ulangi Kak. Wahid Isnadi Salasa. Ruang bicara. Show your smiling. Wahid Isnadi Salasa. Ruang bicara. Ikhlas senyumnya nak. Wahid Isnadi Salasa. Ruang bicara. Putra. Wahid Isnadi Salasa. Ruang bicara. Arti hari ini adalah hall. Arti ini adalah Kurfatul Kalam. Ruang bicara. Bismillah. Kita mulai. Putra, silakan dibaca. Wahid Isnadi Salasa. Kalahkan audionya. Wahid Isnadi Salasa. Putri, Wahid Isnadi Salasa. Arti kalau udah muncul bisa sedikit power. Anak akan beli satu di antara antum untuk maju daripada bicara. Pasti antum bilang, Wahid kan udah tahu kita. Ya kalau 5 menit bicaranya, mana lah refuku. Tapi Anda menggunakan satu alat ini Bipo. Satu alat ini ada titik warna merah yang ditakuti sama anak-anak ini. Antum 130, 500 anak UI ketika saya klikkan ini di
semua ngikutin kemana dia pergi arahnya. Termasuk Anda. Pasti Anda mikir lagi, nggak mungkin. Ya kan ada keraguan. Bismillah ya. Titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di bajunya ada titik warna merah dan lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Ketika titik warna merah ini ada di baju antum yang warna putih ini dan lama dia di situ, berarti dia yang maju ke depan dan bicara. 3, 2, 1. Bismillah. Semakin menunduk itu yang saya pilih. Semua melihat ke belakang pada lampu yang belum nyala. Apa yang kau cari? Anak itu nggak perlu pakai celana merah. Bismillah. Anak pilih ya. You baju merah. Boleh bikin 2 mikrofon? Yang pertama, dalam zona MC, ilmu pertama dalam zona MC adalah microphone position. Jangan sampai antum performnya udah maksimal, pakaian antum pakai blazer yang spektakuler, tapi ketika antum tampil, antum salah pegang microphone. Please my people, hold microphone well. Tidak ada yang megang microphone seperti ini. Suaranya over dan tak enak didengar. But like this. Teman-teman kami reportase di Trans 7 tidak ada yang megang mikrofon seperti ini. But like this. Pernah nggak tuh lihat reportase? Dilaporkan dari agen itu bahwa saya kemacetan lalu lintas. Oke kan? Pegang mikrofon seperti ini kan? Oke. Yang kedua, bin ada berkata kode etik saat bicara. Ingat kata-kata anak tadi. Pembicara yang profesional udah banyak di negeri ini, tapi yang mutaati itu yang merindukan. Tidak ada MC yang ketika tampil ke depan tangan disimpan di belakang punggung. Yang kedua, tidak ada MC yang ketika tampil ke depan bukan hanya MC, you presentasi depan wali kelas, you presentasi depan siapapun. Marketer people, Toyota, di Sunter, banyak yang gagal dia menyelesaikan produknya saat bicara karena tangannya sering disimpan di dalam saku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MC hari ini ya. Tangan Anda yang tak kalau dilihat, lepas tangannya. Yang ketiga, tidak ada yang ketika tampil nanti ke depan jangan memainkan tangan tidak wajar. Pegang mikrofonnya kan. 80% ikhwan putra kalau nervous dia bicara kemana tangan larinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah saya senang banget ya hari ini gitu kemana-mana tangannya. Banat yang perempuan MC dia nervous dia tampil di depan umum. Kemana ke ciri orang yang ketika dia nervous gugup bicara biasanya tangannya berkerudung. Dia lipat maju mundur. Please nah, Anda jangan sampai lupa menyampaikan itu pada aku. Antum kan tampil ke depan, please. Ada berkala kode etik saat bicara, oke kah? Dan yang ketiga, antum MC tidak ada MC gagal kolab ketika tampil MC-nya banyak grafik. Apa yang grafik? Kayak gini kan? Assalamualaikum. Perkenalkan saya bicara. Saya hari ini akan menyampaikan materi tentang kalau nanti habis Jumatan semuanya harus apakah antum semuanya itu namanya grafik. Hey gitu people, itu namanya grafik. Namanya apa? Grafik. Katakan sekali lagi namanya apa? Grafik. Artinya menghindarkan tangan antum pasti bisa. Tangan tidak disedekapkan, tangan tidak disimpan di belakang punggung. And no grafik. Grafik itu butuh jam panggung. Nanti tampil di depan tidak boleh grafik. Siapa ya? Tenang dada. Angkat mikrofon ini lihat ke depan. Introduction. Efektif, efisien. MC itu semakin bicaranya efektif, itu semakin elegan dilihat. Assalamualaikum. Saya bicara
dari Tasikmalaya. Saya ulangi kan? Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Per kata, bukan per kalimat. Enggak gini. Assalamualaikum perkenalkan ya. Jadi nama saya adalah gini. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Anak ulang sekali lagi. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Kenapa anak ulang-ulang? Sekian perform acara MC training. Anak-anak kampus pun banyak yang keliru. Maju dia ke depan dengan yellow jaketnya. Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Udah ada sih sahabat ulang. Siapa? Mau ulang? Assalamualaikum, saya bicara dari Jakarta. Angkat mikrofon. 3, 2, mulai. Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya Muhammad Hasan dari Bengkulu. Dari mana? Bengkulu. Dari ke depan. Fokus ke depan. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Muhammad Hasan dari Bengkulu. Itu lebih elegan daripada yang pertama. Tepuk tangan buat. Yang kedua, dari depan. Yang kedua. Tenang Kak, bakal ini bisa. Yang kedua, apa yang antum lihat dari pesantren Dadah menurut Anda? No gravy. Apa menurutmu tentang Dadah itu? Saya pesantren Dadah ini bagus pendidikannya dan bisa dimengerti lah. Kenapa kau memilih Bogor dari Bengkulu memilih Dadah bicara? Karena saya ingin menuntut ilmu dan mencari pendidikan. Seperti itu. Closing. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Muhammad Hasan Rasulullah. Sampai jumpa. Tepuk tangan buat mereka. Mana orangnya? Urusan kita belum selesai. Kak, tampil di depan seperti dia anak SMP SMA di luar sana. Gampang susah kan? Pelajaran pertama tentang MC adalah introduction. Bukan mikrofon, bicara efektif. Anak-anak SMP di luar sana dan SMA di luar sana gak mudah untuk bicara seperti kawan kita dan Bengkulu ini. Bedanya ketika maju ke depan, pertama kali megang mikrofon apa yang terjadi? Terjadi gempa dan masuk. Karena begitu udah biasa tampil aman, maka dia adalah performer pertama di Jumat Berkah hari ini layak mendapatkan sertifikat dari Istana Bogor dan cara berbahasa Indonesia. Berawal ketika saya tunjuk dia berpikir, ya Allah, mimpi buruk apa saya tadi malam. Lama-lama dia senang banget dapat sertifikat. Yang lainnya belum. Nanti you show your performance here. People. Berikut kita mulai segmen berikut. Ada tulisan menarik di sini. Tulisannya adalah Are you ready? Siap ya? Latih your vokal, latih bahasa tubuhmu, latih you smiling hanya menjawab 2 kata. Yes sir. Ketika kami tanya, are you ready? Jawaban aku adalah yes sir. Show your smiling. Are you ready? Yes sir. Buang semua masalah simpan di lantai 1. Sekarang Anda masuk from zero. Are you ready? Yes sir. Tunjukkan performa antum yang maksimal. Yang kedua, ada tulisan menarik di sini bahwa setiap karakter MC itu unik dan tidak mungkin sama. Obrolan dengan Pak Kiai 20 menit tadi di bawah, beliau bertanya, Pak Happy, MC itu karakter vokalnya memang beda-beda ya? Saya jawab, betul ya. Anda menggunakan low voice, suara Anda low voice. Bass voice seperti ini masuk ke dunia mixing, low-nya dikurangin, high-nya yang diangkat, gitu yang paling angkat di atas. Suara ada yang suaranya high voice, kecil banget suaranya, tapi kencang juga dia kalau bicara. Itu high voice.
Teman-teman ibu-ibu di luar sana latihan MC, mereka nggak mau untuk tampil ke depan karena dia merasa dirinya menggunakan vokalnya high voice. Pak Happy, saya mah nggak pede kalau tampil ke depan apalagi MC karena saya mah suaranya cempreng. Bahasa dunia vokalnya bukan cempreng tapi high voice. Justru kami membutuhkan orang-orang yang cempreng. Kenapa? Berkumpulan 250 orang yang menggunakan keunikan MC, yang punya karakter high voice, suaranya cempreng. Kalau kursus 250 itu suara cempreng semua. Bikinlah kita grup, namanya Public Speaking for Cempreng Community. Anak cempreng kumpul semua di situ, tapi lama-lama ditata. Ketika dia ngobrol saja ini cempreng, tapi ketika dia tampil powerful dia bicaranya. Setiap karakter MC itu unik dan tidak mungkin sama. Antum yang duduk hari ini 130 orang, ada yang karakternya beragam, ada yang pengen jadi MC, betul-betul dia jadi MC. Ada juga yang pengen tahu MC itu apa sih. Ada juga yang duduk hari ini, yang penting anak pengen menikmati suasana Jumat pagi dalam dunia MC. Semua beragam. Keunikan antum gara-gara satu slide ini, berkumpullah anak-anak kampus, mereka mencari talent MC-nya masing-masing. Kenapa? Antum yang suka dunia MC selama dihitung, please nak pertajam pada bidang antum masing-masing. Anak ulangi ya kak ya. Antum yang bagian announcer, kalau di pesantren lain ada ismul isti'lamat, ismul i'lam. Antum ketika berperan dalam zona microphone position, please nak nikmati peran itu dan pertajam pada bidang itu. Karena anak seperti hari ini berawal dari ruang muhadharah yang Ustaz Reza katakan tadi, anak berawal dari MC 80 tahun bentor dan anak menikmati banget hari itu. MC 7 tahun negara, MC apapun eventnya, dan anak bertajam sampai hari ini. Sampai Kiai Syekh Rizal kasih Allah ya. Ketika anak pamitan, Kiai anak mau pamit. Apa jawaban Kiai Syekh? Chandra hayatuka ghairu wahidah bin microphone. Itu doa banget saat Reza hayatuka ghairu wahidah bin microphone. Ditahan anak sekian tahun lamanya nggak boleh pulang dari dokter hari itu. 2007 baru diizinkan oleh Syukri. Dan kalimat terakhir yang anak masih terngiang sampai hari ini, hayatuka ghairu wahidah bin microphone. Hidup ini gak bakal jauh dari microphone. Dan itu doa bagi anak. Dan anak pertajam sampai hari ini. Yuk ingin sukses dari MC, tak cukup 6 jam hari ini. Tak cukup antum hanya pegang mikrofon dan jadi MC ala kadarnya saja. Pertajam pada bidang. Putri, antum lihat gambar ini. Ini gambar apa nak? Silet. Dan bukan saya bukan masalah. Dia punya kelebihan, punya kekurangan. Ini gak bicara kak, tapi buat antum baru lihat gambarnya aja. Dia punya kelebihan. Kelebihannya apa? Kelebihannya apa? Tajam. Tapi dia juga punya kekurangan. Apa kekurangan silet ini? Kekurangan silet ini dia tidak bisa digunakan untuk menebak pohon. Antum nanya ke anak, Ustaz Reza nanya ke anak, Ustaz Aris nanya ke anak, para dewan guru, asatidz nanya ke anak. Pak Habib, betul, anak mau nanya Ustaz, antum udah punya buku belum? Itu kelemahan anak Ustaz Reza. Kelemahan anak nggak bisa nulis. Anak lebih baik ngomong dibandingkan nulis. Kelebihan anak, kata Mas Tatuwiyah, ya di zona bicara, bukan di writing. Tapi pada Allah, anak mempertajam pada bidang itu. Ini silet kawannya putra. Ini gambar apa nak? Apa Allahumma zaya wa nuqsan. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? Satu kali lempasan pohon bisa tumbang. MC itu punya kalam. Al-kalam yang fudu malah dan fudu ibad. Antum hanya tampil 15 menit, tapi antum bisa inspire others, menginspirasi orang. Antum melahirkan kapak satu kali lempasan bisa menembus siapapun yang ada di depannya. Good master of ceremony. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangan kapak? Anak putra, andaikan ada yang melanggar, anak belum pernah dengar ada sampai itu melanggar dan dibotan pakai kapak. Seperti bapak kita yang di belakang itu. Apa gua dibotan pakai kapak? Kenapa? Saya maksud. Gara-gara satu slide ini berkumpullah ketua-ketua BEM seluruh Indonesia, Ustaz-Ustazah, ahli-ufti. Berkumpullah sebelum pandemi 3.000 orang. Sebelum latihan MC, apa yang mereka lakukan? 8 jam per batch per kelompok. Mereka berkumpul di kampus aula itu untuk apa? Mereka mencari karakternya masing-masing. Apa latihannya? Ini dia. Mereka mengangkat kedua tangan selama 2 jam. Mereka latih tuh otak kanan, otak kirinya, lebih
filosofi yang indah saat mengangkat kedua tangan. Apa filosofinya? Yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia adalah karakter MC yang semangat. Kita janjian dulu ya. Yang angkat kedua tangan hari ini adalah dia karakter MC yang sehat, dia cerdas, MC yang terampil, dan MC yang ceria. Jangan sampai gagal listrik ini. Kita mulai ya Kak ya. 3, 2, angkat kedua tangan. Amazing, ayo lagi. Siap ya. Berarti yang mengangkat kedua tangan hari ini setengah-setengah, berarti kesehatannya setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kanan di atas, dan di bawah. Anda pasti lagi ukur tangan kan? 3, 2, mulai. Ketika saya bilang buka, tangan tetap terbuka. Ketika Anda bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Latih titik fokus antum. Tanpa antum bicara, I just need your hand. Hanya butuh tangan antum. Mulai. Buka, 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 tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, buka, tutup, 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 buka, tutup, buka, buka. Ada kau buka tutupnya sampai istighfar. Astagfirullahaladzim. Andai kan gak usah, nah ada orang yang tahu antum salah. Kanan kiri pada belakang antum gak ada yang tahu kalau antum salah, kecuali kami di depan yang melihat antum. Tapi dalam segmen yang satu ini, yang mereka berkumpul setelah zuhur, apa yang mereka di situ? Mereka melatih namanya applause hypnotic. Applause itu dirindukan banget bagi seorang MC. MC yang elegan pasti dia akan mendapatkan applause dari orang-orang sekelilingnya. Sekarang posisikan tangannya mau tepuk tangan kan? Siap ya Naya? Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum satu kali. Selamat pagi. Dari sini nampak Alam Barbara dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Yang tepuk tangannya di bawah berarti MC-nya nggak pede dia kawan. Selamat pagi. Antum angkat tangan karena mau dikatakan tidak percaya diri ya. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan antum 2 kali. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra bersama-sama. Dan salah maju ke depan. Tadi bukan itu salah ada yang tahu. Tapi sekarang yang lain dia pada tepuk tangan sendiri itu musibah bagi Anda ya. Kita mulai dari stand by. Masya Allah, antum fokus banget. Pasti aku lagi menunggu malamnya. Kalau Ustaz biasanya kalau aku belajar Allah Akbar itu maka semua lalu berdoa. Jangan dulu ke materi, bongkar dulu yang satu ini. Al-jawabul jama'i dulu ada siha. Kalau tepuk tangan bareng pasti benar. Putri dulu. Soal baca ayat kursi ya. Selamat pagi. Jangan dulu terpakai sesuatu yang satu ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Tenang kawan, tenang. Selamat pagi, Putra. Selamat siang. Semuanya selamat pagi. Selamat malam. Bang Putra juga tadi hampir gagal. Di tangan hampir naik langsung. Kesimpulannya, kenapa di 15 menit pertama antum dibikin fun, dibikin enjoy, dibikin relax di hari libur Jumat berkah antum, dibikin relax, dibikin nyaman.
itulah profesional seorang speaker, MC. Jadilah MC itu mengesankan di 5 menit sampai 15 menit pertama. Kalau tadi ketika Ustaz Reza sudah bicara, kemudian anak duduk di sini, kemudian anak bicara ke lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita belajar MC ya. Jadi MC itu masalah seremoni. Jadi teman-teman kalau jadi MC lihat di Google juga banyak ya teman-teman. Kalau anak ngomong kayak gitu, Ustaz Ali, Ustaz Riza dan Ustaz di belakang, Ustazah pasti akan teriak, "Saya niat gak ngomong di sini." Yang akan terjadi antum banyak yang mengheningkan cipta dan baca doa Bismillah, ya Bismillah. Antum gak bisa jadi master of ceremony kalau seperti itu. Karena master of ceremony adalah the king of program, master of event. Jadi ketika antum tampil, bikin suasana pecah terlebih dahulu. Seperti Anda hari ini. Sesekali Anda deg-degan luar biasa gara-gara warna merah. Dalam sekejap Anda tertawa terbahak-bahak karena Anda takut salah dan kelihatan ketika lihat temannya yang salah. Apa itu maksudnya? Dan master of ceremony, master of event. Jadi MC adalah the king of program. Jadilah MC yang mengesankan di 5 sampai 15 menit pertama. Baru Anda menuju ke 1 detik. Ismi Heri Chandra. Biasanya kan pembicaraan perkenalan dulu baru ke ice breaking kan? Anak ice breaking dulu baru ke perkenalan. Ismi Heri Chandra. Tidak ada lagi pertanyaan seperti ini. Ustaz, soal wahai, nama antum itu Heri Chandra, asli atau bukan? Sakit hati ada kalau tanya kayak gitu. Itu nama anak asli. Terus antum nanya lagi. Ada anak makanan bertanya, Pak, one question, kenapa nama Anda Happy? Saya jawab lagi sekarang. Kenapa nama Anda Happy? Karena dulu anak waktu lahir tidak menangis. Jadi pas brojol, Anda langsung tertawa di situ. Antum nanya lagi. Nanti nggak ada lagi pertanyaan nantinya nggak ya? Ustaz, asual wahda. Antum sejak kapan ngomong kayak gini Pak Happy? Antum sejak kapan MC tampil depannya sejak kapan Pak Chandra? Ana jawab sekarang. Ana adalah putra pertama yang mana Ana dulu waktu SD gak pernah tampil di depan umum. Ana asli Tasikmalaya. Ana dulu waktu SD pasti Ana kalau di kelas duduk paling belakang terhalang oleh semua kepala. Kenapa? Karena Ana takut disuruh maju ke depan, apalagi jadi MC. Tapi pada Allah, hari itu bulan Februari tanggal 18 tahun 90, Rabu pagi Bapak mengatakan, Chandra, nanti malam ada acara kreasi seni. Panggungnya sudah berdiri di balai desa. Kalau bisa, kamu jadi MC-nya. Saya mulai mundur depan Bapak. Saya bilang ke Bapak, daripada acara hancur, lebih baik Bapak kasih yang lain. Apa jawaban Bapak? Aku harus ceritakan ke antum. Karena anak berawal dari panggung kecil malam Kamis itu. Ketika anak tolak tawaran Bapak, apa jawaban Bapak? Gak boleh kamu ngomong kayak gitu. Datang ibu dari kamar. Datang ibu dari kamar. Apa jawaban ibu? Ibu itu mengatakan apa? Chandra, ini aku kasih kau tulisannya. Ibu nulis skrip Kak, skrip MC. Atau tahu skrip? Ibu nulis skrip MC 15 lembar bolak-balik hanya pengen lihat anaknya tampil di atas panggung. Saat itu ibu mengatakan, ini tulisannya, kau tinggal baca, itu mudah. Anak pegang, anak lihat tulisannya, Masya Allah, itu kertas 15 lembar bolak-balik. Anak lihat narasinya aja udah stres banget kan. Belum juga tampil, anak udah stres lihat skrip sebanyak itu. Akhirnya apa yang terjadi? Panggungnya kecil, terbuat dari kayu dan bambu, ukuran 1 meter. Di belakang panggung, anak mulai berdoa. Anak mau maju ke depan panggung, Masya Allah susahnya ditampung. Itu skrip sudah pegang, mikrofon sudah pegang. Anak didorong oleh bapak dari belakang. Masih ingat banget, bapak mengatakan, anak ayo maju. Acara pertama sambutan kepala desa. Anak maju ke depan, anak pegang itu mikrofon. Sebelum anak bicara, anak-anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6 mereka teriak mengusir saya dari atas panggung. Mereka mengatakan, turun, MC-nya turun. Belum juga anak bicara. Anak harus ceritakan dulu ke antum kalau anak start from zero. Antum yang udah keren-keren MC-nya bikin tuh, nah anak start from zero.
Anak diusir berada di atas panggung. Anak bingung apa salah anak. Bapak menyusup dari sekian kerumunan orang dari depan panggung. Apa yang dilakukan Bapak? Bapak angkat jempol. Bapak mengatakan, ayo bicara. Dalam hati enak kali Bapak gue. Kita yang merasakan di atas panggung. Anak pegang itu mikrofon, di situ anak mulai bicara. Kenapa anak-anak SD satu mengusir anak di atas panggung? Gara-gara anak salah bukan mikrofon itu. Maka yang pertama adalah mikrofon. Saat itu anak pegang mikrofon seperti ini. Apa yang anak lakukan? Anak MC membaca skrip untuk menyambut kepala desa. Allahu Akbar, susahnya minta. Apa yang anak katakan? Hadirin, selanjutnya sambutan kepala desa silakan. Emang MC kayak gitu? Akhirnya anak-anak SD semakin yakin untuk mengusir saya di atas panggung. Anak nangis belakang panggung kawan. Anak nangis belakang panggung. Anak pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik. Kapan itu terjadi? Itu lama 30 tahun yang lalu. Anak cari ayah abi wa umi. Mana bapak dan ibuku? Kodam gua anak cari ibu bapak pulang dari mana? Lagi duduk di belakang panggung. Anak lempar itu kertas kawan. Anak bilang ini gara-gara ibu. Ibu mengatakan apa nak? Ibu ikhlas menulis nama 1 minggu biar kau bisa tampil di depan orang. Sekarang kau tampil di depan ibu. Ibu ikhlas. Kau diusir orang-orang di atas panggung. Ibu ikhlas. Tapi kau harus tahu bahwa hari ini bukan MC di atas panggung kecil ini, tapi MC yang sebenarnya dia 30 tahun lagi. Bisa jadi kau MC untuk seorang presiden sekalipun. Bisa jadi kau MC di atas rakyat mana istana sekalipun. Anda yakin malam itu minal awal al-mustajabah di antara waktu yang mustajab. Anda hari ini tampil manapun karena di situ ada the power of birrul walidain. Kenapa Anda tadi berlangsung ibu? Sehari, 2 hari, anak masuk duduk seperti antum. Anak pernah merasakan duduk seperti antum dan kostum antum seperti ini. Sampai sekian tahun lamanya di alam Darussalam itu kan merasakan atmosfer menjadi seorang MC yang hanya sekedar MC tanpa ada pelatihnya. 2007 baru diizinkan dari alam pesantren. Qadarullah 2000 tergabung. 2008 ada berada di negeri ini. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang diteriakin orang-orang malam Kamis hari itu? Ketika Allah sudah menekan tombol on semakin menyala. Jadi Akbar bisa jadi MC berawal dari impian. Anak bisa jadi hadir hari ini berawal dari impian. Aku pasti pernah mendengar di Istana Negara setiap tanggal 17 Agustus kemarin. Aku pasti pernah mendengar ada suara ini. Dan muncul suara ini. Anak minta ada yang membaca narasi. Mana mikrofon itu? Oke. Tes dulu. Oke. Dipegang mikrofonnya. Tenang kawan, tenang. Ini kayak Om yang akan undang dia. Pegang aja mikrofonnya. Pegang aja. Pasti dia akan mengira dia akan bicara hari ini. Maksud saya kasihkan ke belakangnya. Kasihkan lagi ke belakangnya. Kasihkan lagi ke belakangnya. Pasti yang deg-degan hari ini yang di belakang dia. Kasihkan ke samping kanannya. Stop Pak, kamu yang bicara hari ini. Siapa? Standby. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Rizka. Dari mana Rizka? Depok. You katakan, Assalamualaikum. Saya bicara dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Rizka Kartika Sari dari Depok. Amazing. Kalau dia gugup Kak, pasti kayak tadi. Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Pegang lagi mikrofon Kak. Siapa tenang lah. Light sekali. Dan mikrofonnya seperti ini. Oke, Kina. Silakan dibaca.
speaking berkarakter. Tenang. Kamu ada orang 215 Ramakasan yang jawabannya sama. Dibaca. Motivasi untuk public speaker berkarakter. Oke. Secangkir motivasi untuk public speaker berkarakter. Kalau Anda ganti public speakernya, secangkir motivasi untuk MC yang berkarakter. Apa maksudnya? Ini kalimatnya yang you harus highlight, yang sudah di-keep oleh ribuan MC di bawah naungan kami. Apa itu? Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Katakan sama-sama, wahid isnani salasa. Berarti kesimpulannya, jadi MC itu penting, jangan yang penting jadi MC. Kalau antum diminta pengasuhan, diminta ustaz untuk jadi MC, tiba-tiba sebelum Anda tampil ngomongnya kayak gini, yang penting anak MC, pasti nggak beres MC. MC itu penting, jangan yang penting MC. Paham itu? Sebelum saya klik ke slide berikutnya, silakan ditulis terlebih dahulu. Anak cek terlebih dahulu. Angkat tangan kanan dengan kolomnya. Pasti banyak yang bisik-bisik. Ada yang bawa kolam luar. Ayo kolam dulu. Putra, angkat kolamnya. Angkat tangan kiri dengan kurosanya. Ada yang bawa kolam, tadi bawa kurosa. Ada yang bawa kurosa, tadi bawa kolam. Ada yang angkat tangan dua-duanya ke kolam itu ada, kurosanya juga ada. Yuk bawa kolam, nanti bawa kolam kan? Apa zoom? Mana kolam kan? Oke, Alwin musuh di luar kita batu peridu, kan? Baik, Anda adalah kesekian orang yang sudah meng-highlight tulisan ini. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Jadi MC itu penting, jangan yang penting jadi MC. Santri itu penting, jangan yang penting jadi santri. Sujud itu penting, jangan yang penting sujud. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Ini bisa kemana-mana. Dan ini sudah mensugesti sekian calon-calon MC di seluruh kampus di Indonesia. Sebelum mereka tampil perform sebagai MC, mereka meng-highlight tulisan ini. Karena itu sugesti yang sangat powerful secara inner sebelum dia tampil di depan audiensnya. Kelas? Baik. Hari ini selama one day, satu hari bersama antum sampai pada pukul 15.00 nanti, semuanya akan merapat bahwa dari kolam itu memberikan ruang bagi antum. Banyak sekali yang mereka cemburu sama antum hari ini. Mereka pengen banget belajar MC sama seperti antum, karena mereka masih terhalang pandemi kan, akhirnya mereka nggak bisa di satu frame. Banyak yang jelas sama antum karena mereka pengen belajar banget tentang dunia MC, tapi qadar Allah mereka tak bisa melaksanakan itu. Kenapa hari ini antum diberikan ruang bahwa MC yang powerful sangat dirindukan oleh audiens Anda. Banyak MC yang tampil tapi gak powernya sama sekali hilang. Banyak MC yang sekedar MC dan no power. Jadi antum, sugesti yang kedua, please bicaralah dengan powerful. Karena audiensmu, your student, your audience sangat merindukan gaya MC dengan elegan dan berkarakter. Seperti yang katakan tadi di awal, MC yang profesional, pembicara yang profesional udah banyak di negeri ini. Tapi bisakah antum sekali tampil jadi MC, antum sudah sugesti dalam diri, saya harus jadi MC yang elegan dan berkarakter. Elegan dan berkarakter. Karena MC yang bicaranya naik kelas dan berpengaruh, itu MC yang sesungguhnya.
Jangan MC gitu-gitu aja atau MC gitu-gitu aja orangnya. Hari ini dengan harapan Ana akan meng-hire antum. Siapakah MC dan O yang benar-benar berkarakter, yang bisa menghiasi setiap event-event dalam kolam ini. Karena MC yang bicaranya naik kelas dan berpengaruh, itu adalah MC yang dirindukan di alam pesantren dan kolam ini. Jadi kesimpulannya Ibu, MC yang dirindukan ini dia. MC yang bicaranya bisa menggerakkan, menghipnos siapapun di depannya. Baru pertama kali Anda tampil, Anda sudah menghipnos orang, memberikan takdir, pengaruh kepada your audience. Yang kedua, MC yang naik kelas bicaranya. Yang ketiga adalah MC yang mampu hipno. Antum tahu mau mana hipno? Bukan hipnotis nah. Apa hipno itu? Yes, mempengaruhi, memberikan takdir. Dari perform antum sebelum antum bicara aja, kostummu udah mempengaruhi, cue card yang antum bawa itu udah mempengaruhi. Oh, itu pasti dari dalam kolam. Ini pasti dari dalam kolam. Sebelum Anda bicara pun, Anda udah berkarakter, Anda udah powerful, tatapan Anda, you're smiling. Lihat di masalah seremoni. Maka hari ini Anda boleh. Siap ya? Anda minta sekarang putri yang akan bicara maju ke depan tanpa menggunakan dasar warna merah. Anda minta ada satu orang putri maju ke depan. Anda hitung sampai 5. Putra kan sudah tadi. Putri 1. Ya ini gak ada yang mau berani maju. 2. Ayo, apa bukan bangga ya. Mana mikrofonnya, dikasih mikrofonnya kan? Kak, silakan berada di center, di tengah kan, dan melihat ke depan di kamera. Oke, kita coba. Yang pertama, ada script MC saat kami berkiprah di acara Kongres Multilateral Asia Pasifik dan Timur Tengah. Dan script MC ini sudah dibacakan oleh ribuan orang dari tahun 2008 sampai hari ini. Dan saatnya dibaca perlahan dan jangan buru-buru. Oke, kita mulai. Ini pernah jadi MC? MC apa? MC nikahan apa MC dangdutan? MC kumpul dengan bersama teman. Oh, I see. Saatnya dibaca. Ada slash di sini. Aku perhatikan baik-baik anak-anakku. Slash di sini adalah itu tanda yang harus dibaca sebagai tanda kalau MC itu nggak boleh buru-buru bicara. Ada jeda. Kalau antum ingin bicara tidak ada grafik. Kalau antum ingin bicara nggak buru-buru, kasih slash. Atau tahu slash? Apa itu? Dari sini gitu. Yang putra kelihatan kalau yang dekat. Anak kasih contoh. Mohon perhatian kepada segenap hadirin dan tamu undangan bahwa lokasi musola bertempat di bawah ruang cendrawasih. Slash 2, intonasinya turun ke bawah. Slash 1, jeda. Kalau nggak ada slash, jangankan kita yang masih belajar, anak-anak announcer, pembaca berita yang di TV1, di reportase itu mereka pakai teleprompter atau teleprompter nggak? Yang pakai teleprompter itu ada slash dan sebagai tanda kalau dia bicara nggak boleh buru-buru. Kita mulai, kakak kita yang bicara. 3, 2, silakan. Mohon perhatian kepada segenap hadirin dan tamu undangan bahwa lokasi musola bertempat di lantai bawah ruang cendrawasih. Next. Restroom berada di sebelah kanan cendrawasih room. Lanjut. Adapun ruang makan untuk tamu VVIP bertempat di samping aula cendrawasih. Berikutnya, silakan dibaca. Sekarang antum baca, tapi tidak ada slash-nya. Siap ya? Jangan sampai salah jeda bicaranya. Anda nggak kasih contoh, dia bicara. Anda kan belum tahu nih MC itu kayak gimana kan? Nanti kita evaluasi. Kita mulai. 3. Bersiap kan? 2. Mulai. Silaturahim nasional Kongres Multilateral Asia Pasifik dan Timur Tengah
bersama Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono mengembangkan potensi untuk Indonesia yang lebih maju dan mandiri. Boleh tepuk tangan buat anak ulang dan beliau. Oke. Ini mohon maaf, scriptwriter kami ada keliru penulisan multilateral. Silaturahim nasional. Oke kan? Silaturahim nasional. Kongres Multilateral Asia Pasifik dan Timur Tengah bersama Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono mengembangkan potensi untuk Indonesia yang lebih maju dan mandiri. Ulangi. Saya tunggu sampai Anda cukup. Mulai. Silaturahim Nasional Kongres Multilateral Asia Pasifik dan Timur Tengah bersama Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono mengembangkan potensi untuk Indonesia yang lebih maju dan mandiri. Masya Allah, tepuk tangan buat you sudah nice bicaranya. Ada evaluasi boleh? Yang kedua, kadang-kadang kalau kita berartikulasi banyak kata-kata yang hilang di ujungnya. Kalau you mau make vokal grafik audio, biasanya kalau artikulasinya jelas dia tetap stabil grafiknya. Jadi olah nafas, olah vokal itu sangat penting banget. Jangan sampai you bicara kata-kata terakhirnya hilang. Contoh, silaturahim nasional. Tapi kalau silaturahim nasional, Presiden Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia. Allahu Akbar walillahilhamd. Allahu Akbar walillahilhamd. Coba dibaca kembali. Silaturahim Yang nasional. ini maksudnya. Tunggu kawan, tenang, semangat kali kau ya. Bersama analognya ya, ada stressing menyebutkan nama presiden. Bersama Presiden Republik Indonesia. You bayangkan stresnya ada di mana tuh? Bersama Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Lagi baca doa. Mulai. Bersama Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Itu berkata nice, lebih elegan. Lu pernah jadi MC di acara-acara akbar gitu udah tahu apa? Apa tuh? Kalau ada event-event malam Jumat seperti naik acara Apa itu? naik acara Baby Jamboree dan naik juga Itu namanya apa? Namanya apa? Jadi jangan sampai MC yang keren tapi yang bicara banyak grafiknya. Di depan kah pegang mikrofon. Apa itu? Ada apa Ustaz? Lanjut kah? Atau masih semangat? Biasa sedikit itu. Di depan kah? Jawab cepat kah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ulangi. Cepat ya, hilangkan grafiknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Violeta Citra. Oke, saya panggil siapa kah? Vio, kelas berapa? 5 IPSA. 5 IPSA. Dari kolam berapa? Dalam kolam 2. Oke, dari kolam 2 saatnya yang bicara. Di wali kelasnya namanya siapa? Al Ustaz. Kok kamu dia dulu pada Vio, wali kelas ngomong. Al Ustaz Sulaiman Musta'id. Enggak, ulang. Terus sampai azan Jumat kita kayak gini ya. Dia harusnya keren orang bacanya. Jangan sampai kita bicara banyak grafik. Dan terdepan kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelas 5 betul? Betul. Dari kedua. Betul. Dan nama wali kelasnya adalah. Al Ustaz Sulaiman Musta'id. Dan hari ini kita belajar tentang apa? Tentang MC training. Oke, tenang kak. Lihat ke depan kak. Hari ini belajar tentang apa? MC training. MC training bersama pembicara namanya
kepada siapa? Aku saatnya bicara. Dari saat ia bicara, apa yang sudah aku dapatkan hampir 1 jam anak bicara. Silakan. No credit. 1 jam berlalu, saya telah mendapatkan banyak pelajaran. Dia isinya keren, saudara. Dia isinya keren, jadi skripnya keren. Tapi juga harus keren ketika bicara. Kadang-kadang nanti MC gak ada skrip, Pak. Tiba-tiba orang kamera datang, Vio, nanti bacakan ini narasinya penting sekali. Itu gak ada skrip dan Anda harus improve. Di situ adalah mahalnya seorang MC ketika improve. Tiba-tiba ada berubah, gak ada digeladi, gak ada latihan, gak ada skrip, dan dia harus bicara. Siap ya, no gravity. Apa yang sudah Anda dapatkan selama 1 jam hari ini? Silakan. Vio. Mulai. Saya sudah bisa mendapatkan banyak tips untuk belajar menjadi bagaimana untuk menjadi MC yang lebih baik dengan bicara lebih baik. Lanjut. Tidak usah buru-buru. Dengan banyak sekali manfaat yang saya dapatkan pada hari ini, dengan tidak berbicara terburu-buru saat menyampaikan suatu hal, dengan berbicara lebih santai dan sopo dan setiap perkataan yang saya sampaikan memberikan banyak sense yang baik bagi seorang MC. Amazing, lagi tepuk tangan buat saya. Terima kasih, saya Fidan dan sampai jumpa. Terima kasih, saya Fidan Citra, sampai jumpa. Amazing, lagi tepuk tangan buat saya. Gampang-gampang susah loh kalau tampil kayak gitu ya. Paling tidak jadi musiknya udah dapat. Di kelas berapa? Kelas 5. Berarti setahun lagi dong bisa jadi. Setahun lagi sih. Masya Allah. Anak akan cari kelas-kelas bawah. Kelas 5, 4, 3, 2. Kelas 2 kata. Ada kelas 2. Ayo selasa ya. Nah, stand up please. Kelas 2 mana? Stand up satu lagi. Stand up yang putri ada. Berdiri. Oke. Silakan berdiri kelas 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini paling bawah kelas 2 sih. Oke, baik. Ini sertifikat buat Vio hari ini. Dikit baik-baik. Vio, ini hanya kertas sederhana. Tapi anak Lombok Nurul Haromen tahun 2004 hari itu kami tampil. Dia duduk anaknya paling belakang. Dia anak perempuan yang tak punya orang tua. Tampil di depan, semua anak santri di Nurul Haromen kaget karena dia tak pernah tampil. Dia tampil punya golden voice. Anak kaya sertifikat anak itu tahun 2004 hari itu saya masih ingat banget. Dan pada Allah, di mana anak itu hari ini? Dia sedang bersama kami, bersama staf protokoler dan MC kenegaraan dari pesantren Nurul Haromen Allah. Tepuk tangan buat Allah. Hari ini ada MC di sana Vio 225 jaga di tanah Gintung ini. Suatu saat ada Gintung yang memberikan space buat nanti untuk jadi MC di beberapa event. Beberapa tahun yang akan datang MC sekarang bukan anak lagi, bisa jadi kakak yang dapat sertifikat hari ini ya, dari Pondok Pesantren Darul Qur'an itu. Tepuk tangan buat kita hari ini. Silakan kepada yang pas itu pas saya berpikir Allah mau ngapain di sini ya. Kak, sebentar. Female voice-nya